Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Untuk hari ini kita masih menggosok batu kepunyaan pelanggan pemirsa. Mungkin besok atau lusa kita ngebolang batu akik. Ini bongkahannya pemirsa, kalau dilihat sebelahnya seperti ada kutilnya. Sangat antik dan unik batu ini, dan sebelahnya mulus. Untuk keringnya ini nantinya pemirsa dipasang ke sini, minta digosokin yang mumbul. Yang punya batu ini termasuk orang yang sangat beruntung pemirsa. Lagi jemput anaknya pulang sekolah, pas nunggu di parkiran ketemu batu ini. Saya sendiri sangat penasaran dengan hasilnya, nanti lanjut kita proses saja penggosokannya. Kalau dilihat batu ini sudah kelihatan kristalnya pemirsa. Masalah kristal sih, batu ini sudah kristal, tetapi tingkat kejernihannya seperti apa. Lanjut, karena bongkahan ini masih besar daripada ringnya, jadi kita pola kasar. Biar nanti dalam proses penggosokannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Oh ya pemirsa, kalau dilihat batu ini jenis batu bergiwang. Tapi kalau masalah giwangnya, koclaknya semana belum tahu juga sih. Yang jelas simak terus video ini sampai habis pemirsa, biar kita nggak penasaran dengan hasilnya. Sudah hampir jadi polanya, coba kita intip. Ternyata tembus plong. Ada biang warnanya warna kuning. Nanti kalau sudah jadi kita sorot lagi di akhir video serat dalamnya seperti apa ya. Batu sudah selesai kita pola di mesin potong. Setelah ini lanjut kita proses penggosokannya. Tahap awal selalu kita mulai gosokannya dari bawah dulu pemirsa. Setelah rapi bagian bawahnya kita gosok. Lanjut kita gosok bagian lingkarannya, kita sesuaikan dengan ringnya. Jadi kalau gosok batu itu pemirsa ibarat membangun rumah. Kerapian bagian bawahnya itu ibarat pondasi. Rapi pondasinya, rapi juga bangunan atasnya. Ya kalau bagian bawahnya mencang-menceng alias nggak rapi dan simetris, tentu bentuk bagian atas batunya juga nantinya nggak akan simetris. Soalnya apa pemirsa, banyak dari pelanggan kita minta diperbaiki atau diservis batunya. Rata-rata gosokannya nggak karu-karuan. Pas dilihat gosokan bawahnya benar, bawahnya nggak simetris alias bergelombang. Kalau masalah kurang rapinya sedikit-sedikit sih nggak jadi masalah pemirsa. Tetapi gosokannya nggak rapinya alias benjol-benjolnya parah, nah itu yang jadi masalah. Ya pada intinya hasil gosokannya masih enak dipandang mata. Ini saya jujur pemirsa, saya akuin juga hasil gosokan saya juga nggak terlalu bagus. Ya relatif lah. Tapi menurut penilaian pelanggan kita selama ini pemirsa, dalam 100 orang pelanggan, rata-rata 80 orang pelanggan kita balik lagi untuk menggosok kepada kita. Ini batu lagi diratain gosokannya dengan cara digoyang-goyang pemirsa sebelum masuk ke proses amplas. Nah ini sudah selesai digosok. Ya cukup lumayan kristal batunya. Lanjut ke proses selanjutnya, proses amplas. Untuk amplas pada batu ini sepertinya kita menggunakan ukuran 240 yang baru dan ukuran 1000. Kita siapkan dulu amplasnya, kita gunting sesuai lingkaran.
Oke, amplasnya sudah ready. Lanjut batunya yang sudah digosok kita pasang stick biar mudah untuk proses pengamplasannya. Nah, biar batunya cepat kering, dikasih tisu di bawahnya, kita kasih lem secukupnya. Batu sudah dipasang stick, lanjut kita ganti amplasnya dengan yang baru. Lanjut lagi-lagi kita mulai bagian bawahnya dulu, kita amplas. Kita amplas bagian bawah batu sampai rata dan halus. Setelah itu kita balik menggunakan setik untuk proses amplas bagian atasnya. Sepertinya bagian bawahnya sudah halus dan rata di amplas. Lanjut kita balik menggunakan setik. Lagi-lagi kita kasih tisu di bawahnya, kita kasih lem batunya biar cepat kering. Lanjut terus kita amplas bagian atas permukaan batu hingga rata dan simetris sampai hilang bekas gurindanya. Bagian permukaan atas batu sudah rata di amplas kasar. Lanjut kita ganti lagi menggunakan amplas ukuran 1000 yang lebih halus. Lanjut lagi kita amplas batu ini seluruh permukaan atasnya hingga halus dan mengkilap di amplas 1000. Nanti biar lebih mengkilap lagi tentunya kita finishing lagi menggunakan serbuk intan. Batu sudah mengkilap di amplas. Sebelum masuk ke proses poles serbuk intan, kita cek dulu ringnya bagaimana. Sepertinya ringnya gigi taring pemirsa, jadi tidak perlu kita amplas. Langsung saja kita ke proses poles serbuk intan. Kita tuang serbuk intannya yang cukup. Di sini saya selalu memakai serbuk intan yang berkualitas bagus pemirsa, Soalnya kalau serbuk intannya yang bagus tentunya untuk proses pemolesannya lebih cepat waktunya. Untuk pemirsa di rumah, saya sarankan pemirsa jangan sekali-sekali menggunakan serbuk intan yang biasa-biasa. Kalau menggunakan serbuk intan yang biasa-biasa, untuk hasilnya batu bukannya halus malah bergores-gores, soalnya banyak campurannya. Batunya sudah selesai kita poles, jadi kita pasangin ringnya sekarang. Kita ketrik-ketrik seperti biasa. Gigi taringnya yang banyak menggunakan palu dan paku sambil ditekan jempol kaki biar batunya nggak bergeser-geser. Proses pemasangan ring sudah selesai. Lanjut kita rapikan lagi bekas ketrikannya menggunakan kikir. Kita kikir sampai halus bekas ketrikannya biar hasil akhirnya rapi gitu. Aha, sudah selesai diproses semuanya pemirsa. Begini hasilnya. Ternyata hasil akhirnya agak semu-semu hijau gitu ya pemirsa. Untuk serat dalamnya coba kita tegaskan lagi pemirsa, ternyata begini. Serat dalamnya ada bintik-bintik berwarna kuning. Dipasang di jari boleh juga ini batu. Setelah dilihat-lihat dan diterawang dari tingkat kekerasan dan serat dalamnya batu ini, jenis batu ini adalah batu kalsedoni atau batu anggur.
Untuk bias semu hijau pada batu ini sepertinya udah kematangan di bongkahan. Semoga yang punya senang dengan hasilnya. Sekian, terima kasih.